Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kita akan memulai pembelajaran tentang mata pelajaran sejarah minat. Sebelum mulai, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman semuanya, tolong disimak video literasi mengenai merkantilisme. Habis itu habis itu saya akan menarik kesimpulan tentang merkantilisme. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita mengambil materi tentang merkantilisme, Renaissance, dan dampaknya bagi Indonesia. Tolong disimak ya teman-teman. Amel, host dong, tolong share screen. Masih disable. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah, Kak. Kak, suaranya belum masuk. Suaranya udah masuk belum? Belum. Oke. Belum ada. Sudah terdengar? Was an Belum economic ada. theory. Udah Belum ada, Kak. Sudah terdengar? Udah. Oke. What is mercantilism? Mercantilism was an economic theory and practice devoted governmental regulation of a nation's economy. Mercantil 18th century. Mercantilism was an economic theory and practice that spanned from the 16th century to the 18th century. Mercantilism promoted governmental regulation of a nation's economy for the purpose of augmenting state power at the expense of rival national powers. Mercantilism is also based on the principle that the world's wealth was static and that a nation's wealth and power were best served by increasing exports. Consequently, many European nations attempted to accumulate the largest possible share of that wealth by maximizing their exports and by limiting their imports via tariffs. It is important to note that mercantilism was the economic counterpart of political absolutism. Mercantilism replaced the feudal economic system in Western Europe. At the time, England was the epicenter of the British Empire, but had relatively few natural resources. To grow its wealth, England introduced fiscal policies that discouraged colonists from buying foreign products, while creating incentives to only buy British goods. For example, the Sugar Act of 1764 raised duties on foreign refined sugar and molasses imported by the colonies, in an effort to give British sugar growers in the West Indies a monopoly on the colonial market. Similarly, the Navigation Act of 1651 forbade foreign vessels from trading along the British coast and required colonial exports to first pass through British control before being redistributed throughout Europe. Programs like these resulted in a favorable balance of trade that increased Great Britain's national wealth. Under mercantilism, nations frequently engaged their military might to ensure local markets and supply sources were protected,
to support the idea that a nation's economic health heavily relied on its supply of capital. Mercantilists also believed that a nation's economic health could be assessed by its levels of ownership of precious metals, like gold or silver, which tended to rise with increased new home construction, increased agricultural output, and a strong merchant fleet to provide additional markets with goods and raw materials. As we can see, mercantilism contained many interlocking principles. Precious metals, such as gold and silver, were deemed indispensable to a nation's wealth. If a nation did not possess mines or have access to them, precious metals should be obtained by trade. It was believed that trade balances must be favorable, meaning an excess of exports over imports. Colonial possessions should serve as markets for exports and as suppliers of raw materials to the mother country. Manufacturing was forbidden in colonies, and all commerce between colony and mother country was held to be a monopoly of the mother country. A strong nation, according to the theory, was to have a large population, for a large population would provide a supply of labor, a market, and soldiers. Human wants were to be minimized, especially for imported luxury goods, for they drained off precious foreign exchange. Sumptuary laws, affecting food and drugs, were to be passed to make sure that wants were held low. Thrift, saving, and even parsimony were regarded as virtues, for only by these means could capital be created. In effect, mercantilism provided the favorable climate for the early development of capitalism, with its promises of profit. Later, mercantilism was severely criticized. Advocates of laissez-faire argued that there was really no difference between domestic and foreign trade, and that all trade was beneficial both to the trader and to the public. They also maintained that the amount of money or treasure that a state needed would be automatically adjusted and that money, like any other commodity, could exist in excess. They denied the idea that a nation could grow rich only at the expense of another, and argued that trade was in reality a two-way street. Oke, jadi dari video jadi dari video yang tadi, merkantilisme itu sebuah sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi yang berupaya untuk meningkatkan negara sendiri dengan melemahkan kekuatan ekonomi negara lainnya. Jadi sistem ini tuh populer karena kebanyakan kerajaan itu melarang koloninya berdagang dengan koloni dari kerajaan lain. Jadi koloni itu dilarang untuk berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain. Selain itu, kerajaan akan berusaha menekankan import dan mendukung ekspor. Nah, jadi tuh seperti dijelaskan tadi, sistem ekonomi merkantilisme ini tuh bertujuan untuk memperkuat sebuah negara atau dalam kasus nyatanya sebuah kerajaan. Jadi, jika sebuah kerajaan mempunyai kekayaan yang berlimpah, kerajaan tersebut bisa melakukan apa saja, misalnya untuk berperang, terus untuk mempertahankan daerahnya, riset, untuk iptek, terus memajukan kebudayaannya, atau membuat koloni baru di tempat lain. Terus juga kebijakan dari merkantilisme itu ada menciptakan koloni di luar negeri, terus ada melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, terus melakukan ekspor emas dan perak bahkan alat pembayaran. Terus juga melarang perdagangan untuk dibawa ke dalam kapal asing, terus juga subsidi ekspor, terus yang terakhir mempromosikan atau manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Jadi sistem ekonomi ini menyebabkan banyak terjadinya revolusi melawan kerajaan. Hal ini dikarenakan adanya monopoli dagang dan penarikan pajak yang memberatkan hingga menyengsarakan rakyat. Nah, untuk dampaknya sendiri, untuk Indonesia, yang pertama itu datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. Jadi itu berupa penjajahan.
Itu juga yang kedua itu ada Raffles memberlakukan sistem sawah tanah di negara jajahannya. Terus yang ketiga, adanya stratifikasi sosial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda untuk Indonesia. Jadi itu ada 3 golongan. Untuk golongan pertama itu ada orang Belanda dan orang asing kulit putih. Terus yang kedua itu golongan kedua orang timur asing, dia tuh berupa disebutnya pedagang dari timur asing, dan golongan ketiga sendiri itu orang pribumi. Nah, lanjut ke materi selanjutnya itu tentang Renaissance. Untuk teman-teman tolong disimak video literasi tentang Renaissance. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Video ini didukung oleh sekolahmu, program belajar berbasis blended learning pertama di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, ada di akhir video ya. Dalam sejarah, kamu mungkin mengenal seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci dari karyanya Mona Lisa dan The Last Supper, atau mungkin Michelangelo dengan karyanya patung pahat yang diberi nama David. Kamu juga mungkin mengenal ilmuwan terkenal seperti Galileo Galilei atau penulis-penulis seperti Niccolo Machiavelli dan Dante Alighieri. Semua tokoh ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka hidup dalam suatu periode yang dijuluki dengan zaman Renaissance. Selain itu, zaman ini juga dikenal dengan nama Abad Pembaharuan. Zaman Renaissance merupakan masa peralihan sekaligus pergerakan budaya dari abad pertengahan hingga ke zaman modern dalam sejarah di benua Eropa. Masih menjadi perdebatan panas mengenai apa yang menjadi faktor utama yang memicu terjadinya zaman Renaissance. Salah satu dari teori yang banyak didukung oleh sejarawan modern adalah migrasi dari para cendekiawan Yunani ke benua Eropa. Bagaimana bisa cendekiawan ini menyulut pergerakan budaya sebesar Renaissance? Apakah yang menyebabkan migrasi ini terjadi? Di abad ke-15, Konstantinopel adalah ibu kota dari Imperium Romawi Timur. Di abad tersebut, Romawi Timur sudah jauh dari masa kejayaannya. Apakah penyebabnya? Ada begitu banyak faktor, seperti perebutan kekuasaan dan perang saudara yang tidak ada habisnya, wabah penyakit, dan kesalahan pengambilan kebijakan yang semua itu berkontribusi melemahkan Romawi Timur dalam menghadapi masa-masa abad pertengahan yang penuh dengan berbagai konflik. Tahun 1204 Masehi, sekelompok pasukan perang salib menggunakan jasa Republik Venesia untuk menyeberang dan menjalankan misinya. Namun karena pendanaan yang sangat terbatas, pasukan itu terpaksa harus menjalankan misi dari Enrico Dandolo untuk menjarah kota Konstantinopel. Sekalipun Romawi Timur bisa bangkit kembali, namun serangan itu bersama dengan serangkaian wabah yang menyerang telah membuat penduduk yang tinggal di Konstantinopel menjadi sangat berkurang. Tidak mengherankan jika pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed the Conqueror. Di balik tragedi penjarahan dan kejatuhan kota Konstantinopel, terdapat beberapa dampak yang terjadi secara tidak langsung. Salah satunya adalah migrasi para cendekiawan Yunani menuju berbagai negara di Eropa. Sebagian besar dari cendekiawan ini memilih untuk bermigrasi ke Italia, khususnya ke kota Florence, di mana dari tempat asalnya, para cendekiawan ini membawa ilmu-ilmu zaman klasik yang hilang dari Eropa setelah jatuhnya Romawi Barat. Bersama dengan ilmu pengetahuannya, mereka termasuk yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat di Eropa, khususnya dalam bidang filsafat politik dan linguistik. Studi bahasa Latin dan Yunani kuno juga semakin meningkat. Hal ini mendorong ditemukannya karya-karya dari zaman Romawi dan Yunani kuno yang sempat hilang, seperti karya dari Protagoras, Cicero, Plutarch, dan Tacitus. Perkembangan pesat ini memicu pergerakan budaya masyarakat dari seni, literasi filsafat, politik, agama, dan teknologi.
Dari Italia, revolusi ini mulai merambat ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman. Walau demikian, pengaruh terbesar dari abad Renaissance mungkin adalah peralihan konsep kebudayaan Eropa yang tadinya didominasi oleh ideologi hak ilahi monarki menjadi lebih mengarah pada humanisme dan rasionalisme. Hal ini tidak terjadi secara serentak, melainkan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Konsep awal dari humanisme sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai hasil pengembangan konsep di masa Romawi kuno, yaitu humanitas. Humanitas sendiri sangat dipengaruhi kebudayaan Yunani kuno. Bahkan salah satu filsuf Yunani kuno yang bernama Protagoras pernah menjabarkannya dengan menyatakan manusia adalah tolak ukur dari segala hal. Beberapa cendekiawan Yunani yang tercatat bermigrasi ke Italia adalah John Argylopoulos dan Demetrios Chalkokondyles. Kedua tokoh tersebut seringkali diundang untuk mengajar di Florence, Padua, Milan, dan Roma. Renaissance adalah zaman yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Berbagai penemuan dan pemikiran di zaman itu berhasil merubah sejarah untuk selama-lamanya. Dengan membangkitkan pemikiran di zaman klasik, para pemimpin semakin memperdulikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dukungan nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk menjadi lebih maju. Keluarga Medici di bawah kepemimpinan Lorenzo de Medici tercatat berhasil mengembangkan kota Florence menjadi kota kebudayaan. Sedemikian baiknya, sampai-sampai membuat kotanya menjadi destinasi utama para cendekiawan Yunani. Pada akhirnya berbagai hasil inovasi dan pemikiran ini bukan hanya berguna bagi masyarakat di kota dan negaranya, melainkan juga berguna bagi masyarakat di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi. Baik, tadi itu video literasi mengenai Renaissance. Jadi saya simpulkan, Renaissance itu secara harfiah yang artinya terlahir kembali. Jadi hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemikir dan seniman dari Eropa. Jadi mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, ataupun karya seni. Jadi bangsa Eropa itu identik dengan karya seninya. Kalian bisa lihat seperti kayak di Perancis sendiri, karya seni mereka tuh lebih lebih menonjol, kayak cenderung lebih kayak realistis, terus humanis, terus lebih maskulin untuk kayak patung seperti cowoknya gitu. Terus juga selain karya seni, yang paling populer di zaman Renaissance itu ada namanya berkembangnya cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Jadi pada awalnya sebelum gerakan ini menyebar, bangsa Eropa ini masih beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama ataupun kitab itu benar dan tidak tertantang. Jadi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional, humanis tanpa mengesampingkan agama. Jadi kalau kalian beranggapan Renaissance ini tuh gerakan yang melawan agama, itu salah ya. Jadi karya-karya pada zaman ini malah banyak yang menghiasi tempat ibadah di Eropa. Nah, Renaissance ini juga mempengaruhi banyak pola pikir di dunia saat ini. Contohnya tuh ilmu anatomi manusia yang menjadi populer saat ini di di dunia kesehatan. Terus juga dengan adanya Renaissance ini, para pemikir di Eropa tuh mencoba meletakkan posisi mereka sebagai manusia yang bebas, menentukan pilihannya, bukan bagian dari suatu kelompok, karena itu sikap individualis juga berkembang pada zaman ini. Terus dampaknya sendiri pada zaman Renaissance ini untuk Indonesia, menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah 4, perkembangan bangsa Barat yang datang ke Indonesia berupaya melaksanakan praktik kolonialisme. Jadi adapun buktinya itu seperti benteng, terus gereja, terus juga jembatan, gedung, dan stasiun. Terus juga arsitektur yang berkembang di Indonesia itu menganut gaya, beberapa ada yang menganut gaya Napoleon klasik. Jadi gaya Napoleon klasik ini diterapkan pemerintahan kolonial untuk membangun kantor pemerintahannya. Mungkin segitu. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan.
Kak, saya mau izin bertanya, Kak. Iya. Saya Farah mau izin bertanya. Iya. Apa yang menyebabkan praktek merkantilisme itu sangat menyusahkan bagi rakyat kecil? Oke, jadi merkantilisme ini tuh kan suatu paham politik ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya kan ke dalam kas negara dengan melakukan perdagangan internasional yang diatur oleh negara untuk mendapatkan raca perdagangan aktif. Jadi perkembangan merkantilisme ini tuh disebabkan karena kekuasaan dan kekayaan bangsa-bangsa di Eropa diukur dari seberapa banyak logam mulia yang berhasil dikumpulkan di suatu negara tersebut. Jadi dalam perkembangannya, praktik merkantilisme ini tuh sangat merugikan rakyat kecilnya karena mereka tuh harus bekerja maksimal mungkin untuk memenuhi kepentingan para pemilik modal bangsawan di itu. Oke, Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Oke, ada kalian yang bertanya lagi? Saya izin bertanya, Kak. Iya. Saya izin bertanya, siapakah tokoh paling terkenal di era Renaissance? Terima kasih. Oke, ya. Jadi Renaissance itu sekali tokoh-tokoh yang terkenal. Contoh itu Leonardo da Vinci. Jadi dia tuh seniman yang melukis karya Mona Lisa. Mungkin kalian pasti udah tahu nih karya Mona Lisa di Perancis. Terus yang kedua itu ada Galileo Galilei. Jadi Galileo ini tuh dia berasal dari bidang astronomi. Jadi karyanya itu yang berjudul De Motu. Oke, segitu saja. Via gimana? Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo Kak, saya mau nanya Kak. Iya. Dalam merkantilisme, faktor apa saja yang bisa bikin Kak? Oke, jadi kaum merkantilisme itu kan sekelompok orang yang memiliki cita-cita atau ideologis kapitalis komersial. Jadi kaum merkantilisme itu berpandang bahwa politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran per orang. Jadi dari buku Perdagangan Internasional karya Wahono, kaum merkantilisme itu menilai kesejahteraan dengan emas dan perak atau logam mulia. Jadi suatu negara bisa menjadi kuat dan makmur untuk rakyatnya jika negara tersebut menumpuk logam mulia. Oke, mungkin segitu saja untuk sesi tanya jawabnya. Untuk kelas hari ini saya akhirkan. Untuk teman-teman tolong membuat resume atau summary mengenai materi kali ini, yaitu Renaissance, merkantilisme, dan dampaknya bagi Indonesia. Oke, untuk kelas hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.